104 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini sahabat budaya tentunya kita kembali hadir, tentunya menghadirkan narasumber yang berbeda di ruang dengar Anda. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan maraknya terapi ilegal. Dan tentunya kami telah bersama dengan narasumber kita Pak Sahabuddin Nur. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Sehat. Apalagi sudah diguyur hujan kembali jadi tidak panas ya. Betul ya. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini tadi? Alhamdulillah lancar. Walaupun macet ya mungkin ya. Tidak aja. untung lah, makanya Untung. lebih cepat bisa tiba di studio. Memang rumah di mana? Di Dayak. Oh, di Dayak. Wah, memang padat memang Begasan ya. Betul. Siap. Pak Sahabuddin, ini kalau kita sebelum kita membahas ini, mungkin kayak latar belakang Pak Sahabuddin ini sebagai apa ini? Saya anggota Asita, milik salah satu travel agent kecil sebenarnya. Kecil tapi banyak pelanggannya mungkin. Dan kami Yeah. spesialisasinya adventure. Oh, adventure. Jadi, dan kami datangkan wisatawan asing dari Eropa paling banyak. Eropa. Walaupun sekarang ini alhamdulillah mulai masuk wisatawan dari Malaysia Oh, juga. luar biasa, siap. Tapi di posisi Asita sendiri sebagai apa Pak Sahabuddin? Saya bagian inbound, jadi kami ada beberapa subbagian dan saya di bagian inbound di Asita. Inbound, Ya. itu untuk apa kerjaan inbound sendiri? Yaitu mengurusi misalnya kita ada beberapa, kan di Asita itu ada bagian umrah, ada bagian yang khusus keluar. Jadi bawa orang Indonesia keluar itu namanya outbound. Tapi ada juga travel agent lain yang khusus datangkan wisatawan asing dari luar. Oh, gitu. Nah itu kita sebut inbound. Dan itu inbound. saya bergabung di sub bagian inbound. Arti in masuk gitu ya. Iya, betul, Oke, Pak. siap. Baik, Pak sahabat budaya, kita akan mengetahui memang ini soal topik kita ini maraknya travel ilegal ini. Memang kalau dilihat-lihat sekarang Pak Sahabuddin, tapi enaknya dipanggil Pak siapa? Pak Budin aja. Pak Budin, oke siap. Pak Budin, ini kan kata ilegal ini nih, Pak. Kalau kita travel ilegal, memang sejauh ini bagaimana dari kacamata dari pihak travel atau dari asisten sendiri? Memang sebegitu maraknya ya terjadi? Pertama-tama kita definisikan dulu apa itu travel agent. Oh iya ilegal. betul. Travel agent ilegal adalah orang yang mengoperasikan suatu tour tanpa ada izin sama sekali, tanpa ada license dari pemerintah, tidak ada basis hukumnya, tidak ada istilahnya PT-nya atau apanya, tidak bayar pajak, tidak apa. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi mereka sekedar mengumpulkan tamu lewat online, lewat dunia digital dan ya seperti itu. Oh gitu itu. Iya. Oke, baik. Memang kalau dari sisi ini jelas merugikan ya. Betul. Merugikan. Jadi banyak yang dirugikan Pak. Bukan cuman pelaku pariwisata legal, tapi juga pemerintah. Pemerintah tidak dapat pemasukan pajak kan. Betul. Dan juga kita berpikir masalah safety standar. Seandainya terjadi kecelakaan, seandainya terjadi apa, gimana coba? Kan tidak ada payung hukumnya ya. Betul. Nah, oke lah, kita sekarang berbandingkan apa perbedaan yang sangat mencolok antara travel resmi sama travel ilegal sendiri. Apa yang bisa menjadi resiko ketika travel resmi yang handle sama travel ilegal. Kira-kira ini perbedaan yang sangat mencolok, membahayakan juga apa? Yang paling utama saya pikir adalah kalau kita travel lewat travel resmi, maka secara payung hukum kita terlindungi. Oke. Programnya jelas dan kalau ada apa-apa, ada misalnya batal atau apa, ada aturannya. Garansi gitu? Iya ada aturan misalnya Bapak
pesan pakai tur Toraja dari kami kan. Kita di situ jelas hari pertama mengunjungi ini. Jadi ada semacam kontrak yang kita bikin dan juga masalah pembayaran misalnya kita minta DP dan misalnya ada aturannya di situ bahwa kita batalkan sebelum berapa hari. Itu semua artinya apa yang saya berusaha katakan bahwa semua aturan serba jelas, dan terlindungi karena kita berarti secara payung hukum kan ada semacam kontrak yang tertulis. Dan sebaliknya juga bagaimana untuk travel ilegal sendiri? Apa risikonya ketika kita menggunakan travel ilegal sendiri? Kalau travel ilegal dalam artian sekedar kita ngumpul begitu dan pergi sama-sama, pertama bagaimana yang siapa yang harus disalahkan atau siapa di mana kita minta pertanggungjawaban? Iya. Kalau kita travel biasanya kita asuransikan tamunya, kita apa? Ini pertanyaan, diasuransikan tidak? Itu kan contohnya. Iya. Yang kedua, terutama tamu Eropa itu kan ketat sekali standarnya Eropa itu tentang punya standarisasi sendiri. Sangat ketat, Mas. Bahkan kita kalau handle tamu Eropa bukan cuman asuransi jiwa yang diwajibkan. Ada namanya, dan asuransi kecelakaan. Ada namanya asuransi tuntutan pihak ketiga. Dan itu mahal. Dan saya kebetulan ada direct kontrak dengan travel agent di Belanda, dan itu kita diwajibkan punya asuransi ini senilai $1 juta untuk itu. Iya, karena ini cerita aja ya. Kalau contohnya ada kecelakaan, ada apa, maka keluarga korban mungkin hari ini nangis, hari kedua minta mayatnya dikembalikan, dan itu ada asuransinya tersendiri. Hari ketiga mayatnya tiba, dia berterima kasih. Hari kelima mulai mereka investigasi apa penyebabnya ini. Dan apakah mobilnya remnya blong atau apakah ini, dan itu artinya hati-hati mereka kasarnya cari duit. Jadi habis nangis cari duit, dan itu liability insurance istilahnya. Jadi kita hanya harus punya asuransi pertanggungjawaban ke pihak ketiga. Jadi kalau dia tuntut kita, dia bisa bangkrutkan kita di Eropa kalau dibenarkan bahwa klaimnya itu bahwa kita sebagai travel agent, contoh aja, tidak ngecek bahwa mobilnya itu remnya kurang pakem atau apa hingga menyebabkan kecelakaan, itu bisa mereka permasalahkan klaim di negaranya dan untuk kita. Dan itulah pentingnya mungkin menggunakan travel resmi. Betul. Dibandingkan travel ilegal sendiri cukup besar resikonya Iya, pertanyaan apa mereka tanggung punya, jawab. Ya, apakah mereka punya liability insurance? Itu paling contoh kecil itu saja. Iya. Paling kan orang Indonesia bilang, itu sudah nasib, Mas, sudah. Iya, tapi itu kan nggak bisa. Iya, kan pemikiran orang berbeda-beda. Orang kayak mau memastikan perjalanan kita aman tidak. Iya, betul. Dan kalaupun aman, ada pengaman kedua, yaitu liability itu, bahwa jadi contoh aja bahwa hotel pun kita harus periksa bahwa itu ada pintu daruratnya dan tidak terkunci pintu daruratnya itu. Sampai sekecil begitu juga diperhatikan wisatawan ya. Itu panjang kalau di kontrak itu. Detail sekali apa yang harus kita lakukan. Makanya orang berani berbayar mahal, yang penting dia aman, nyaman, safety gitu ya. Mahal sih tidak juga, mahal relatif worth it ya. Seimbang dengan apa yang kita tawarkan. Mungkin juga pengusaha nggak main hantam-hantam harga. Ada standarisasinya, perhitungannya juga. Kompetisi, Mas. Kompetitif juga. Sekarang beda $1-2 atau beda 10.000 20.000 aja sudah bisa kita itu. Betul. Nah, kalau kita bilang apa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya travel ilegal di berbagai wilayah, Pak? Kalau kita dari kacamata Asita sendiri atau dari pengalaman seorang pengusaha travel sendiri? Saya pikir dunia digital yang bikin itu. Jadi orang sekarang
Masnya lihat kan, nggak apa-apa saya panggil Mas kan? Iya. Mas, atau Daeng atau gimana? Sembarang saja, yang enak saja, Bang, Daeng ya. Ya, kita lihat ya bahwa di mana-mana orang selfie ya, dan orang jadi hal-hal yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, jadi wah cakep juga. Di mana itu negeri di atas awan yang kita tidak pernah. Saya sudah 200 kali dulu ke sana. Karena bayangkan saya sudah guiding dari tahun 88 ya. Dan itu daerah biasa saja kita lalui di Toraja. Dan saya tidak pernah merasa itu spesial sampai tiba-tiba di TikTok muncul semua. Wah. Dan sekarang gilanya bahkan ada tamu tiba di mereka datang dengan pesawat terakhir dari Jakarta atau Surabaya, langsung ke Toraja hanya untuk tiba di Toraja sebelum bikin foto, habis itu langsung balik ke airport lagi. Nah itu perbedaan dunia, pengaruh digital sekarang ini. Iya. Dan kalau seandainya saya yang resmi nawarkan untuk harga itu, tentu dong saya harus lindungi sopir saya yang kerja setengah mati seperti itu. Ada perhitungannya. Tentu dong ada biayanya yang ekstra ini itu. Ada kantor saya istilahnya. Sedangkan kalau seandainya orang lain yang hanya sekedar digital yang saya bisa ngantar dan dia tidak pikirkan masalah ini itu, pasti beda harganya. Pasti. Berarti memang faktor utama maraknya ilegal media sosial sendiri. Betul. Nah, dalam menyikapi hal ini bagaimana dari pihak Asita sendiri? Sebenarnya atau dari pemerintah juga bagaimana? Ya, kita harus bekerja sama dengan pemerintah bahwa lebih kepada penyadaran gitu, karena ini kan siapa sih yang mau menghalangi rezeki orang tapi kita harus government, pemerintah lebih kampanyekan bahwa safety trip perjalanan yang aman, begitu. Tidak harus mahal tapi aman. Betul. Ya, ini kan juga jangan sampai orang yang melakukan travel ilegal sendiri ujung-ujungnya nanti merusak nama juga daerah ya. Betul. Dan kadang-kadang bahkan mereka tidak sadar kalau mereka itu travel dengan travel ilegal gitu. Tapi mereka tidak tahu. Tapi tentunya dari pihak kita juga Asita, pemerintah harus mengedukasi juga wisatawan bahwa ketika menggunakan travel ilegal sendiri itu sebenarnya sangat merugikan juga kan, dan mungkin juga diberikan pemahaman lah. Tapi bukan itu sebenarnya masalah terbesar yang kita hadapi, bahwa 1-2 orang tamu lewat dengan dengan orang-orang setempat atau orang-orang muda ini. Bukan itu masalahnya. Yang masalahnya ada yang lebih besar lagi. Ada travel agent dari luar dari luar Sulsel yang operate kapal pesiar dengan 1.000 penumpang tanpa ada tanpa klonun tanpa koordinasi. Iya, betul. Jadi dia langsung dari kampungnya, dari pulaunya dia, dari provinsinya dia nelpon guide, nelpon atur mobil apa segalanya, dan mendaratlah tamunya tanpa. Jadi kita di kampung kita sendiri. Berarti gitu. itu jauh lebih berdampak ya dibandingkan travel TP yang perorangan gitu ya. Betul. Oh, itu sering terjadi di Sulsel sendiri. Tahun ini sudah 5-6 kali terjadi. Wah, cukup besar dong kerugian kalau begitu. Iya, betul. Berarti ini dari travel luar ini langsung saja membawa sini tanpa ada koordinasi. Betul. Baik itu dari pemerintah atau travel Asita sendiri. Mungkin dia datang ke pemerintahnya, ke pemerintah kabupaten, Pak. Ini ada kapal atau kota Madianya ini ada kapal kami mau mendarat. Apa yang Bapak bisa bantu? Bayangin dia, berapa orang? 1.000. Wah, bagus dong untuk data kabupaten atau kota Madia saya. Udah deh, saya kasih lunch, saya kasih tarian, saya kasih apa. Jadi mereka berpartisipasi, tapi mungkin karena mereka tidak tahu bahwa harusnya dia bahkan tidak bertanya apa travel partner kamu di Sulsel sini misalnya. Mereka tidak bertanya. Tapi kan seharusnya pemerintah memberitahukan begitu, Pak sudah izin tidak sama travel sini. Bukannya memberikan welcome, oke, kita sambut dia, tapi tidak melibatkan Asita kan.
Berarti harus ada sinergi dong. Harusnya seperti itu. Ya sampai cuma pemerintah yang tahu saja. Dan kita berusaha komplain kita mengeluh kepada pemerintah. Baik pemerintah kita Sulawesi Selatan dan pemerintah asosiasi yang dari provinsi si dia itu. Kita nggak nyebut dia dari mana. Dan ternyata kita temukan loophole-nya, lubangnya di sini. Lubang hukumnya. Kok bisa masuk segitu saja? Apakah memang ada aturan kita yang lemah kah atau belum ada aturan atau bagaimana? Betul, belum ada aturan, Mas. Belum ada aturannya. Iya. Jadi rupanya kita baru nyadar di sini saja kita kecolongan pakai tanda kutip gitu bahwa di provinsi lain itu mereka ada pergub yang mengatakan bahwa travel agent luar, jadi travel agent luar provinsi harus bekerja sama dengan travel agent setempat untuk operate turnya. Kita di Sulawesi Selatan tidak punya itu. Makanya dia masuk saja tanpa izin kepada si travel. Nah, bagaimana? Sudah melakukan upaya-upaya untuk menghadirkan semacam pergub begitu? Betul. Jadi kita sudah ke Dinas Pariwisata Provinsi dan Kepala Dinas Pemasaran, beliau menyarankan bikin draftnya. Kita duduk sama-sama bikin draftnya dan mereka bilang bahwa pasti gubernur akan tanda tangan dan mereka sudah sounding ke Pak Gubernur juga. Pak Gubernur sudah siap tanda tanganin. Cuman masalahnya kan sekarang musim kampanye. Masih belum pejabat definitif. Exactly. Kita tunggu sampai ada gubernur definitif dan kita akan masukkan rancangan kita. Tapi rancangannya sudah dibuat atau masih dalam proses? Sudah 80% karena kita masih mikir juga apalagi yang kira-kira tidak mungkin kan revisi kalau sudah ditandatangani. Jadi harus betul-betul mencakup semuanya apa-apa yang kita lihat contoh undang-undang di provinsi lain seperti itu. Nah, ini kan tadi sempat singgung terkait dengan travel dari luar masuk ke sini. Betul. Dalam rancangan nanti ini ada tidak yang mengatur terkait dengan maraknya ilegal yang tidak sebanyak yang tadi travel luar, yang semacamnya begitu travel online gitu. Juga. Sudah diatur. Ya, kita masukkan di rancangan itu bahwa sebaiknya kalau misalnya seseorang yang punya tamu at least bekerja sama dengan travel agent untuk menghandle tamunya itu. Jadi bukan kita mau rebut tamunya, tetap silahkan. Tapi misalnya karena kamu merasa kamu bisa jadi guide kan, bisa nge-guide tamu. Nah, bikinlah license izin dari pemerintah untuk jadi pemandu wisata resmi misalnya. Kan ada 2 sekarang. Organisasi kepemanduan yaitu HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan yang baru ada SSTGA, South Sulawesi Tour Guide Association. Jadi kami diberi kepercayaan untuk bukan saya maksudnya, kedua lembaga ini diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan training guide. Nah, at least kamu punya license sebagai guide dan semoga berikutnya bikin travel agent yang legal begitu kalau emang sudah banyak tamunya ya. Tapi masalah ini maraknya ilegal sini memang khusus di Sulawesi Selatan atau secara nasional ini? Secara nasional, betul, Dan dengan begitu kan sebenarnya pendapatan pajak untuk pemerintah kan jadi berapa banyak yang lolos begitu kan? Ini kebocoran pajak makanya pemerintah harus teliti jeli dong soal beginian ya. Benar sekali seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi budget lah, dari travel ilegal sama resmi itu memang agak jumping sekali atau beda sedikit. Beda sedikit dan kadang-kadang bahkan mereka jual lebih tinggi ya. Dan kan did you have a comparison? Punya perbandingan nggak? Kan nggak. Kamu nggak pernah bertanya ke travel agent resmi berapa sih harganya ini? Jadi langsung aja beli misalnya. Kan terkadang biasa orang wisatawan berpikiran
wah kalau travel resmi ini harganya agak ke atas. Pas sebenarnya tidak sebegitu kan? Enggak. Berarti, yang saya tahu bahkan kadang-kadang mereka dapat duit lebih banyak, itu lebih mahal daripada kami. Karena intinya sama saja kan. Mereka juga harus sewa mobil, mereka juga harus sewa hotel, mereka apa bedanya dengan kami? Betul. Apalagi kita kan sudah dilatih. Betul. Sudah ada koordinasi mitra-mitra. Betul. Apalagi mungkin ada wisatawan mungkin muslim ya. Oh tempat ini yang cocok untuk wisata halal gitu ya. Betul. Begitupun juga yang non muslim juga kan. Betul. Artinya sudah jelas lah gitu ya. Betul. Kalau dari sisi dari penjadwalannya antara mungkin schedule. Nah, dari resmi sama non resmi ini bagaimana ini? Non resmi itu lebih kepada kasualistik, artinya tiba-tiba gitu, jadi mungkin aja ya mereka lihat, wah ini TikToknya bagus nih atau apa. Contoh saja ya, kemarin dulu itu kan ada peresmian kapal pinisi, Madesing, dan saya ikut di situ dan saya bikin beberapa foto cantik tentang sunset dari ini. Langsung di Facebook saya, minta dong berapa harganya apa. Iya, jadi bayangkan kalau bukan saya travel resmi langsung saya ini kan. Jadi dari gambar itu kan katanya satu gambar yang baik itu sama dengan 3.000 kata kan. Oh iya betul. Jadi seperti itu. Jadi mereka lihat di TikTok, mereka lihat di Facebook, mereka lihat, oh I want that. Jadi how do I get it? Tidak penting kayak gimana, yang penting saya dapatkan. Dan kadang-kadang karena emosional ya, jadi nggak rasional. Jadi kadang-kadang mereka bisa bahkan kena lebih mahal daripada travel. Kalau travel kan, aduh saya kepingin ke Makassar, apa ya yang bisa dilihat? Berapa ya harganya? Pasti ada pemikiran. Tapi kalau wow, this is beautiful, ini cantik banget, saya mau. Kadang-kadang mereka nggak mikirkan harganya. Oh iya betul, yang penting dia senang. Iya betul, dan itu bisa jadi cost kadang-kadang mereka jadi masalah kedua gitu. Iya gitu. Nah ini travel ilegal sendiri ini kebanyakan dia berbasis online kah atau memang ada perusahaannya tersendiri tapi dia tidak terdaftar kayak bangunannya kah atau begitu? Enggak, mereka biasanya orang-orang individu. Oh individu. Yang pasang posting aja di IG, di media sosial. Iya di media sosial. Dan tunggu aja ada enggak yang ini. Jadi ada memang orang yang buat medsos khusus untuk travel gitu. Oh. Jadi dan kan yang penting sekarang tambah banyak followers. Oh iya dia. Akhirnya dari followersnya ada aja yang tertarik, ada, dan itu kan dilihat di seluruh dunia, ada aja dari luar maupun dari dalam gitu. Iya. Dari sisiannya kalau kita melihat sisi hukumnya, tingkat penipuan sendiri itu. Nah kalau sangat berisiko sekali ketika ke travel ilegal sendiri itu sangat berisiko. Sangat besar, dan yang penipuan. Iya betul. Atau fiktif gitu ya. Betul. Yang pertama seandainya terjadi seperti itu, dia bayar duluan nanti gini. Tiba-tiba tiba di airport dan itu terlantar gitu. Ya itu bukan tidak pernah terjadi. Tiba mereka cari, ini dong cari, orangnya nggak datang jemput. Oh iya. Hilang orangnya. Kalau anggota Asita travel resmi anggota Asita kan tinggal lapor ke Asita. Oh iya ada sanksi tersendiri. Ada sanksi, kamu bisa di-ban. Oh iya. Kalau sedangkan yang ilegal siapa kamu tuntut? Exactly. Rugi sendiri dong gitu. Maka itulah pentingnya travel resmi gitu ya Pak. Iya. Kan kapan hari itu ada 8 orang dari Belgia terlantar di airport. Sudah bayar full itu? Sudah bayar full. Waduh. Dan saya kebetulan lagi ada di airport juga. How can I help? Bagaimana saya bisa bantu kamu? Iya. Kamu sangat tahu ini nomor HP-nya katanya. Telepon HP itu udah mati. Seperti itu. Berarti tentu memang edukasi kepada masyarakat itu penting juga sebenarnya ya. Nah sejauh ini bagaimana Asita sendiri untuk memerangi hal begitu selain dari Perbub sendiri? Mungkin dari aksi dari Asita sendiri?
kita mengingatkan saja kalau karena sebenarnya kita saling kenal kan kalau kita travel legal ya ini. Tapi kalau ada yang kelihatannya, wah ini banyak tamunya nih dari misalnya kita ketemu di objek wisata, kita santai, itu bagaimana itu? Dan dia lihat kita santai aja, bro, bikin travel legal yuk. Ini kadang-kadang mereka menyaru sebagai ini keluarga saya nih, nggak bisa. Banyak alasannya. Ya. Tapi itu kalau dari sisi hukum bisa dilaporkan tidak itu sih ilegal? Karena belum ada pergubnya ya. Karena belum ada pergubnya, kita nunggu harus ada payung hukumnya dulu. Payung hukumnya dulu. Iya betul. Tapi kalau dilihat sekarang persaingan dari bisnis sendiri itu jauh lebih banyak orang menggunakan ilegal kah atau resmi sekarang? Yang individu saya tidak bisa mengatakan karena tidak ada datanya ya. Tapi at least kalau kita realitas di lapangan bagaimana? Lumayan banyak yang pakai yang ilegal itu. Karena ilegalnya maksudnya satu dua orang begitu dan jadi terasa lah. Terasa ya. Betul. Dari teman-teman yang sudah resmi, mungkin terpengaruh tidak mau jadi ilegal sendiri? Nggak bisa. Anda bisa. Iya nggak bisa. Kayak itu godaan sebenarnya. Iya sebenarnya. Tapi enggak, kita berusaha menyaingi ilegal juga saja dengan juga aktif di medsos. Bagaimana sisi pemasaran yang sampai lebih jago yang travel legal? Itu bagaimana caranya? Harusnya dikatakan begitu. Ini kita harus jujur bahwa pemilik travel itu rata-rata seusia saya. Kita sudah kepala 4, kepala 5, agak gaptek dengan itu ya. Sedangkan yang tanda kutip travel ilegal ini generasi muda yang paham melek digital memang dan sosial media. Jadi kita memang kalau mau jujur kalah dari segi itu. Nah jadi mungkin saatnya kita sudah mengemploy juga merekrut tenaga-tenaga muda ini untuk khusus memegang ada beberapa sudah 50% teman-teman kami mulai merekrut tenaga-tenaga muda yang melek digital khusus hanya untuk untuk digitalnya gitu. Digitalnya. Ya dengan begitu kita bisa ini dan kita pasang misalnya di itu logo Asita, logo apa untuk jaminan bahwa kita kamu terdaftar. Terdaftar resmi. Kan kamu enggak bisa jadi anggota Asita kalau tidak ada izinnya gitu. Iya. Nah, dari peran pemerintah sendiri dalam hal ini sejauh ini bagaimana? Sebenarnya banyak. Contoh saja ya. Pemerintah Makassar sudah 2 tahun terakhir ini mengajak kami MDS Makassar Direct Sale. Jadi kita ke beberapa provinsi untuk menjual Makassar. Secara langsung. Jadi biasanya 15 travel agent, 15 hotel ditambah ada performance kebudayaan dan sebagainya. Tapi ini sifatnya B2B. B2B. Jadi dengan travel agent yang lain kita diharapkan menarik lebih banyak wisatawan datang. Tapi dalam negeri jadi daerah-daerah mana potensial yang ada direct flight ke Makassar. Contohnya baru-baru ini Bandung, Surabaya, Denpasar. Tahun lalu kita ke Ambon, ke Kendari, Balikpapan yang ada direct flight gitu. Kita promo di situ, mengundang pemilik travel lokal untuk lebih menyadarkan. Ini loh potensi wisata baru Makassar. Makassar makan enak misalnya, contohnya seperti itu. Berarti masih ada peran pemerintah, apalagi mempromosikan di luar negeri gitu ya? Betul. Baru-baru ini 2 minggu lalu mengundang beberapa travel untuk ikut di Mata. Mata itu semacam pameran milik Malaysia. Ya karena sekarang lagi banyak tamu-tamu Malaysia. Malaysia sekarang yang hot-hotnya di Sulsel? Di Sulsel karena AirAsia misalnya kan sudah daily flight gitu ya. Dan sebentar lagi masuk Malaysian Air, ada juga Batik Air dan ada banyak Citylink itu semua terbang ke Kuala Lumpur. Ini sangat berpotensi lah begitu. Betul. Nah, bagaimana menghalau supaya ini tidak diambil oleh
travel ilegal sendiri? Bagaimana caranya? Dengan langkah-langkah strategi. Pertama dengan rajin ikut promosi B2B maupun B2C. Jadi B2B itu business to business antar pemilik travel agent, atau kita ikut B2C-nya jadi di pameran kayak di mall atau di mana di luar ya, di Kuala Lumpur maupun di Singapura atau di Jakarta atau dimanapun. Ini loh kita bagi-bagi brosur, bagi-bagi apa. Nah di situ kan mereka bisa bertanya langsung harga, misalnya 4 hari 3 malam Makassar berapa sih? Nah, dan pasti itu harga promo, kita usahakan semenarik mungkin. Nah suatu hari kan kalau mereka lihat yang online itu, mereka bisa bandingkan bahwa harganya anggaplah sama atau nggak beda jauh atau ya seperti itu. Tapi sejauh ini dari pihak teman-teman travel atau dari Asita sering tidak melakukan kampanye bahaya menggunakan travel legal sendiri sebagai upaya pencegahan? Kita belum pernah lakukan karena kita juga berpikir selalu payung hukumnya ya. Kenapa kita mesti menghalangi? Ada dasarnya lah. Iya, hak orang lain untuk mendapatkan penghasilan itu itu sebenarnya tugas pemerintah ya. Karena jadi agak susah untuk susah itu. Juga. Iya betul. Iya. Kita ada di pikiran itu tapi kita butuh payung hukumnya dulu. Bisa aja kita sweeping travel agent ilegal ya, bisa aja. Tapi kamu siapa gitu? Kamu dasarnya apa? Melakukan sweeping. Basisnya apa gitu? Jadi dibalikin. Kita ngajak polisi ngajak apa misalnya. Nah, basisnya apa? Tidak ada basisnya. Betul. Kecuali mungkin yang dia sudah berbentuk bangunan, buka travel itu masih bisa ditindak lah. Betul. Usaha izinnya mana gitu kan. Baik. Nah, Pak Budin, sebelum jauh melangkah kita lewatkan dulu satu lagu, nanti kita akan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan untuk Pak Budin. Baik, sahabat budaya, tetap bersama kami di Mozaik Budaya bersama Pak Sahabudino selaku anggota Asita Sulsel. Kali-kali menteri
Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
saraku undang pale tu dama paci liolo bosara macam kiri ulawa. Macam kiri Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. 92,5 FM, sahabat Budi masih bersama kami di acara Mozaik. Tentunya masih narasumber kami Pak Sahabudin. Ya, masih banyak pertanyaan Pak. Nah, pertanyaan ini terkait dengan mesti travel ilegal. Nah, kalau bisa dikatakan ini kan travel ilegal. Kalau backpacker sendiri itu bisa dikatakan juga? Tidak. Nah. Jadi itu ada pangsa pasarnya tersendiri. Rata-rata yang backpacking. Yeah. Kalaupun mereka mau kita arrange tournya, nggak masalah. Jadi ada grup backpacker. Yeah. Contohnya dari Perancis Nouvelle Frontière itu grup backpacker, tapi tetap grup dan tetap di arrange travel. Nah, tapi ada juga yang mau jalan sendiri lepas pakai buku Lonely Planet atau apa. Yeah.
Iya, ada seperti itu. Nah itu bukan menjadi persaingan juga untuk travel resmi sendiri. Nah sekarang katanya juga ada travel online yang resmi. Ya itu menjadi sebuah tantangan tidak bagi travel resmi sendiri? Sebenarnya tidak, kalau mereka travel online sepanjang jadi resmi, ada kantornya di mana, di mana ada apanya ya, ada identitasnya kayak anggota Asita atau apa begitu. Tidak harus Asita ya, bisa saja Astindo atau apa gitu, artinya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lihat di mana pertanggungjawabannya gitu. Iya. Tapi seperti pertanyaan Mas tadi bahwa tentang backpacker memang dari dulu sudah ada, dan itu tidak pernah mengganggu bisnis kita. Beda lah. Ya, intinya kalau terjadi sesuatu tanggung sendiri lah. Iya, dan juga orang ini biasanya waktu tak terbatas, jadi biasanya keliling dunia 1 tahun atau apa, mau 3 hari baru sampai di Toraja, nggak masalah, nggak ada schedule. Sedangkan kita orang yang mau ikut travel agent itu mau semuanya serba diaturkan, bahwa hari pertama tiba di Medan, hari kedua di Danau Toba, contohnya manajemennya. Exactly, karena waktu mereka terbatas. Karena pekerjaan mereka atau apa. Ya, sedangkan kan travel sendiri mau sendiri. Betul. Ini kan kalau travel resmi sudah dijadwalkan. Betul. Artinya tidak terbuang sia-sia waktunya. Betul. Dan tentunya membuat senang para wisatawan. Betul. Jadi intinya kita bikin senang dengan semua jadwal jadwal yang tetap, highlight tempat terbaik bisa diperlihatkan dalam jadwal itu. Sedangkan kalau backpacker kan contohnya saya mau ke Toraja. Buku bilang harus ke Terminal Daya. Di mana Terminal Daya itu? Atau akhirnya mau ke Bira, jatuhnya ke Terminal Daya. Akhirnya kan udah berangkat busnya hari ini, harus nunggu besok lagi. Kebingungan resikonya. Resikonya seperti itu. Sebaliknya kita tidak. Kalau saya bisa katakan, travel ilegal ini bisa dikatakan virus tidak bagi travel resmi sendiri? Apakah ini akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap semua aspek, baik itu dari teman-teman mitra? Bukan ini travel resmi sudah membangun mitra, baik itu transportasi, perhotelan dan lain-lain itu. Apakah bisa dikatakan travel ilegal ini sebuah virus yang dapat merusak travel resmi sendiri? Virus susah menjawabnya, Mas. Karena saya nggak berani menjudge gitu ya. Tapi yang saya pikir, ada satu teman yang travel agent, sahabat kita, saya juga, dan dia punya banyak transport, dia punya 9 bus. Kadang-kadang katanya dia bilang, ada yang pesan, halo, saya butuh 2 bus besok. Dari mana? Dia sebut travel. Loh, kok saya tidak kenal travel itu? Oh berarti ya tahu lah. Dia tahu. Jadi dia sebenarnya punya, kalau mau jujur, dia punya list travel ilegal ini. Bisa saja kalau di masa depan diperlukan, dia tahu, dan nomor teleponnya gitu. Karena coba, ada berapa sih pemilik bus pariwisata di Makassar? Tidak banyak. Dan kalau mau sewa pasti kayak orang-orang itu juga. Sama juga. Jadi kita bisa mendata sebenarnya siapa-siapa travel ilegal dan siapa travel resmi gitu. Tapi dengan kehadirannya travel ilegal ini dapat menyebabkan teman-teman gulung tikar atau tidak sebegitu dampak? Sampai gulung tikar tidak, karena kita ada pangsa pasar yang resmi gitu ya. Tapi mengganggu iya. Mengganggu iya pasti. Betul. Ya. Tapi ketika pemerintah membuat kegiatan, mungkin promosi di luar negeri, jelas tidak ada bagiannya travel ilegal. Itu kelebihannya. Iya betul. Berarti peluang besar lah gitu ya. Tetap besar. Ya, karena kembali mereka basisnya hanya dunia digital. Digital saja, itu saja. Iya. Dan jangan berharap bahwa dia bisa mengarrange lebih, misalnya 20 orang gitu ya, karena kalau dia mulai terlihat gitu,
mungkin pertama nggak apa-apa, kedua mulai orang pertama, ketiga hati-hati. Iya. Tapi dari pihak Asita atau pemerintah sendiri pernah tidak melakukan kampanye di dubes-dubes lah luar negeri? Bahwa jangan pernah menggunakan travel ilegal. Gunakan travel yang sudah resmi di dubes-dubes ini kontak-kontaknya. Itu sudah pernah dilakukan. Kita sering mengkampanyekan, mengedukasikan juga dubes-dubes sering datang gitu. Tapi namanya dunia digital kita nggak bisa sepenuhnya kontrol kan. Yang mereka bisa lakukan adalah imbauan, misalnya misalnya aja tamu Prancis, saya pengen ke Makassar, tolong dong daftar travel agent yang bisa saya hubungi. Nah tentu saja mereka enggak. Nama kami di Asita, ada website Asita misalnya, ada semua anggota resmi terdaftar di situ. Ya dikasih, tapi dan itu jatahnya kita kalau mereka mau yang legal. Tapi kalau cuma lihat orang joget-joget atau kayak aduh cantiknya ini ada air terjun di mana dan mereka langsung mau datang. Nah itu beda, pasti cari si pemilik foto itu kan. Betul. Seperti itu. Pak Sabudin, di penghujung acara kita, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita, khususnya mungkin ke pihak instansi atau mungkin kepada teman-teman yang lainnya, khususnya Asita, apa yang ingin disampaikan di momen ini? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertama kepada pemerintah bahwa lindungilah kami. Mohon setelah terpilih gubernur nanti kami akan memasukkan draft pergub masalah pariwisata ini dan mohon secepatnya direalisasikan agar kami merasa lebih nyaman dalam berusaha. Yang kedua, untuk teman-teman pemilik usaha, jangan putus asa dan jangan kecewa. Ada aja caranya supaya kita tetap bisa survive. Memang saat ini lagi susah, lagi apa kita di dunia digital ini total paradigmanya beda dengan zaman dulu. Dan kepada masyarakat kembali jika ingin traveling dari luar maupun keluar, travel agent yang Anda gunakan itu tanyakan ada izinnya, atau at least tanyakan anggota Asita atau tidak. Kalau dia anggota Asita, otomatis pasti ada izinnya, karena kami tidak akan terima di Asita sebagai anggota kalau nggak lengkap izinnya. Terima kasih. Untuk mungkin dari sisi objek wisata, sarana-prasarana yang ingin disampaikan? Kita harus sadar ya bahwa destinasi utama Sulawesi Selatan selain Makassar dengan kota makan enaknya adalah Tanah Toraja. Infrastruktur di daerah wisata andalan kita ini mohon dibenahi, karena dari segi akomodasi dan dari segi banyak hal lah Pak harus dibenahi untuk menjaring lebih banyak wisatawan, karena kita kadang-kadang malu-malu, kita udah promosi habis-habisan tapi akhirnya tamunya jadi komplain gara-gara misalnya infrastruktur penginapan contohnya tidak sesuai dengan ekspektasi, padahal kita sudah habis-habisan promosikan seperti itu. Baik, siap. Tentunya kita berharap ke depan pembenahan dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya tadi isu yang pertama segera terbitnya pergub terkait dengan pemberdayaan travel kita di daerah kita. Tentunya ini akan berdampak ke semua pihak. Betul. Dan semoga dilancarkan baik dari pemerintah maupun DPR. Amin. Dan tentunya kami berharap juga berdoa kepada teman-teman Asita Travel, sukses selalu usahanya, berkembang dan dapat melawan yang marak-marak itu. Betul ya. Amin. Kami juga berharap seperti itu. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Sahabudin selaku pengurus Asita Sulawesi Selatan di bidang inbound. Betul. Telah hadir di RRI memberikan edukasi, informasi penting bagi kita semua, dan tentunya mendapat ilmu pengetahuan. Ya, makasih atas kesempatannya. Terima kasih kembali. Saya dari Bang Rian bersama Pak Sabudin undur diri dari ruang dengar Anda di program Mozaik Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.